Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dan juga diberkati oleh Tuhan Yesus. Dalam renungan malam hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan dari Alkitab, yaitu dari kitab Mika pasal 4 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-14. Dan juga kita akan merenungkan kebenaran akan firman Tuhan ini. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Pada malam hari ini kami telah siap untuk mendengarkan dan juga merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Kuasai kami, berilah hikmat-Mu bagi kami, mampukan kami untuk mengerti, memahami, bahkan menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman dalam kehidupan kami dan sebagai wadah kami untuk mengucap syukur atas kebaikan Tuhan bagi hidup kami. Untuk itu Bapa berfirman, karena kami semua telah siap sedia untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Mika pasal 4 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-14, firman Tuhan. Pada hari itu, demikianlah firman Tuhan, Aku akan mengumpulkan mereka yang pincang, dan akan menghimpunkan mereka yang terpencar-pencar, dan mereka yang telah kucelakakan. Mereka yang pincang akan kujadikan pangkal suatu keturunan, dan yang diusir suatu bangsa yang kuat. Dan Tuhan akan menjadi raja atas mereka di Gunung Sion, dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan engkau, hai menara kawanan domba, hai bukit putri Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan yang dahulu, kerajaan atas putri Yerusalem. Maka sekarang, mengapa engkau berteriak dengan keras? Tiadakah raja di tengah-tengahmu? Atau sudah binasakah penasihatmu, sehingga engkau disergap kesakitan seperti perempuan yang melahirkan? Menggeliatlah dan mengadulah, hai putri Sion, seperti perempuan yang melahirkan. Sebab sekarang terpaksa engkau keluar dari kota dan tinggal di padang. Terpaksa engkau berjalan sampai Babel. Di sanalah engkau akan dilepaskan. Di sanalah engkau akan ditebus oleh Tuhan dari tangan musuhmu. Sekarang banyak bangsa berkumpul melawan engkau dengan berkata, biarlah dia dicemarkan. Biarlah mata kita puas memandangi Sion. Tetapi mereka itu tidak mengetahui rancangan Tuhan. Mereka tidak mengerti keputusannya, bahwa Ia akan menghimpunkan mereka seperti berkas gandum ke tempat pengirikan. Bangkitlah dan iriklah, hai putri Sion, sebab tandukmu akan kuat seperti besi, dan kukumu akan kubuat seperti tembaga, sehingga engkau menumbuk hancur banyak bangsa. Engkau akan mengkhususkan rampasan mereka bagi Tuhan, dan kekayaan mereka bagi Tuhan seluruh bumi. Sekarang engkau harus mendirikan tembok bagimu, pagar pengepungan telah mereka dirikan melawan kita. Dengan tongkat mereka memukul pipi orang yang memerintah Israel. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan di malam hari ini. Yang disebut berbahagia adalah kita yang mau senantiasa mencari kebenaran firman Tuhan dan juga melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas harinya. Terpujilah Kristus, haleluya. Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Perenungan firman Tuhan kita di malam hari ini diberikan tema penyelamatan putri Sion. Nabi Mika, kalau kita melihat di pasal-pasal selanjutnya, banyak sekali membicarakan mengenai kritikannya atas pemimpin bangsa Israel dan juga Yehuda yang terlalu mementingkan kepentingan dirinya sendiri, yang mengabaikan rakyatnya. Nah, oleh sebab itu Tuhan menghukum mereka, akan membinasakan mereka karena kejahatan dan dosa mereka. Namun di setiap penghukuman Tuhan ada maksud baik terselubung di dalamnya, yaitu Tuhan menginginkan agar umatnya bisa lebih baik lagi, agar umatnya bisa menjadi pribadi-pribadi yang mau senantiasa menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan dan mau senantiasa percaya bahwa ternyata ada Tuhan yang memiliki kehidupan kita. Nah, inilah suatu berita
keselamatan ataupun suatu berita pengharapan yang disampaikan oleh Nabi Mika. Dari bacaan Alkitab kita pada malam hari ini, Nabi Mika memberitahukan bahwa Tuhan akan menghukum Israel dan Yehuda karena dosa-dosa mereka. Dan memberitakan bahwa sesudah penghukuman yang terjadi, akan datang masa penyelamatan. Inilah bukti bahwa Tuhan sungguh menyayangi umatnya. Tuhan tidak membiarkan umatnya larut dalam penghukuman, tetapi akan membebaskannya dan juga akan menyelamatkan umatnya. Berita keselamatan ini ditujukan kepada bangsa Yehuda dan juga karena apa yang telah disampaikan di sini adalah suatu peristiwa yang terjadi di Yehuda dan juga di Yerusalem. Nah, apakah yang terjadi di Yehuda? Pada tahun 586, tentara Babel menaklukkan Yehuda. Mereka menghancurkan tembok-tembok kota dan juga bait Allah di Yerusalem. Mereka yang hidup, terutama para pemimpin Yehuda, dibuang ke Babel. Dalam pembuangan, Mika menubuatkannya bahwa sebelum peristiwa itu terjadi, firman Tuhan ini ternyata benar adanya. Jadi ini adalah nubuatan yang disampaikan Mika, nubuatan Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Mika. Dan ternyata nubuatan para nabi yang dipercaya Tuhan ini bukanlah hanya sekedar perkataan, tetapi memang benar-benar terjadi. Nubuatan Nabi Mika juga ada yang menjadi nubuatan yang sangat familiar bagi kita, yaitu nubuatannya tentang kedatangan juru selamat yang akan lahir di Bethlehem. Itu sudah dinubuatkan oleh Nabi Mika dan memang benar-benar terjadi. Nah, untuk itu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, inilah berita pengharapan yang disampaikan oleh Nabi Mika. Pada hari itu, suatu ungkapan pada hari itu adalah menunjukkan akan tiba masa penyelamatan yang telah Tuhan janjikan akan diwujudkan. Kita percaya bahwa janji Tuhan bukanlah janji seperti janji manusia yang akan pudar oleh waktu ataupun yang akan diingkari. Tetapi janji Tuhan adalah janji ya dan amin. Janji yang akan tergenapi, yang telah Tuhan rancangkan pada waktu yang tepat. Kemudian apakah yang terjadi pada hari-hari penyelamatan itu? Tuhan akan memulihkan keadaan umatnya, yaitu sisa yang masih hidup akan dikumpulkan. Tuhan akan menjadikan mereka menjadi pangkal keturunan. Pemerintahan akan dipulihkan di Yerusalem. Mereka akan dijadikan kuat agar mampu mengalahkan musuh-musuh. Tuhan ingin agar tembok-tembok Yerusalem segera dibangun kembali menjadi benteng perlindungan dari serbuan musuh. Jadi istilah Putri Sion ini juga adalah mengarah kepada bangsa Israel dan juga bangsa Yehuda yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Inilah suatu perumpamaan ataupun suatu peristiwa yang sangat penting bagi pendalaman iman, baik itu bagi bangsa Israel pada masa itu dan bangsa Yehuda maupun bagi kita di zaman yang sekarang ini. Kita mau diperlihatkan bahwa ternyata ketika kita melakukan kejahatan, maka Tuhan pasti akan menghukum kita. Dan hukuman Tuhan bukan berarti ingin membinasakan kita karena Ia tidak menyukai kita, karena kita telah berbuat jahat. Tetapi penghukuman Tuhan akan mendatangkan kebaikan, akan menyadarkan kita bahwa ternyata perbuatan yang telah kita lakukan itu adalah salah. Perbuatan itu tidak boleh untuk kita lakukan. Dan Tuhan mau supaya kita menyadarinya. Menyadari bahwa ternyata yang saya lakukan ini salah. Saya harus melakukan hal yang baik. Itulah yang Tuhan inginkan. Sehingga Tuhan akan memulihkan kita ketika kita telah menerima teguran ataupun hukuman. Terimalah itu dengan suka hati, dengan penuh rendah hati, karena memang kita melakukan hal yang salah. Dan juga maka pasti Tuhan akan memberikan kekuatan, memberikan sukacita, memberikan semangat untuk kita dapat melewati setiap macam pergumulan kehidupan kita, dan juga kita dapat dimampukan untuk percaya bahwa ternyata rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Untuk itu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, siapapun yang berdosa harus menerima penghukuman dari Tuhan. Di dalam dosa melekat hukuman. Jika hukuman itu sudah berakhir, Tuhan akan datang untuk mengasihi kita, menyelamatkan kita, dan memulihkan keadaan kita, sama seperti yang dialami oleh bangsa Israel dan Yehuda pada masa itu. Sama seperti anak yang hilang, walaupun dia berdosa, bersalah kepada bapaknya, tetapi ketika ia kembali kepada bapaknya, ia disambut dan juga diterima dengan penuh sukacita.
pesannya jelas bahwa selama kita masih hidup dan mau bertobat dan menerima Tuhan dalam kehidupan kita, mengakui segala kesalahan kita, maka apapun yang kita alami dalam hidup ini, janganlah kita putus asa. Kenapa? Karena Tuhan itu adalah Allah yang pengasih, Allah yang penuh dengan kasih setianya, Allah yang penuh dengan pengorbanannya bagi setiap kita umatnya. Tuhan itu setia. Karena itu, selalu terbuka kesempatan bagi kita yang mau dipulihkan, bagi kita yang mau datang bertobat kepadanya, bagi kita yang mau datang mengakui segala dosa dan kesalahan kita dan kejahatan yang telah kita lakukan kepada Tuhan. Tuhan akan mengampuni dan juga akan memberkati kehidupan kita. Tuhan akan memulihkan kita dan juga jikalau kita mau berbalik kepada Tuhan. Tuhan senantiasa untuk menunggu, senantiasa menantikan pertobatan kita kepada Dia. Untuk itu mari kita menjalani kehidupan kita dengan selalu percaya pada pertolongan Tuhan. Mari datang kepada Tuhan, berseru kepada Ia. Nyatakan setiap kesalahan kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan adalah Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan kasih yang akan menyelamatkan kita dari belenggu-belenggu dosa. Kiranya firman Tuhan ini dapat menguatkan kita, memberikan pengharapan pada kita, supaya kita mampu untuk menjadi pribadi-pribadi yang bersikap jujur atas diri kita sendiri dan juga bersikap jujur pada Tuhan. Tuhan berkati kita sekalian melalui firman-Nya pada malam hari ini. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap pengorbanan Tuhan, untuk setiap pengasihan Tuhan, untuk setiap berkat-berkat yang boleh kami rasakan di tengah-tengah ketidaksetiaan kami kepada Tuhan. Tuhan tetap setia kepada kami. Di tengah-tengah kelakuan kami yang memancarkan kejahatan, Tuhan tetap setia melakukan apa yang baik bagi kehidupan kami. Kami bersyukur atas semuanya itu Tuhan. Dan kami percaya ketika kami mau menyerahkan kehidupan kami, ketika kami mau mengaku setiap dosa dan kesalahan kami, dan juga bertaubat dan tidak melakukannya lagi, maka pasti Tuhan akan menyelamatkan kami, Tuhan akan menuntun kami, membimbing kami ke jalan yang benar, supaya kami dapat dimampukan untuk melihat kasih Tuhan dalam kehidupan kami yang tak pernah berkesudahan. Malam ini Tuhan, firman-Mu mengajarkan kami untuk senantiasa percaya bahwa Tuhan akan senantiasa memulihkan keadaan kami. Di tengah-tengah keberdosaan kami, Tuhan senantiasa menanti kami untuk datang bertobat kepada-Mu, untuk datang menyerahkan keluh kesah kami, menyerahkan dan juga mengakui setiap kesalahan yang kami lakukan kepada-Mu. Berkenan atas kami Tuhan, berkenan atas setiap permohonan kami, berkenan atas setiap pengakuan dosa kami kepada-Mu. Kiranya Tuhan melalui semuanya ini kami selalu dimampukan untuk menjalani hari-hari kami dengan selalu percaya pada pengasihan Tuhan. Ketika kami akan beristirahat di malam hari ini Tuhan, berkati kami senantiasa, mampukan kami supaya kami dapat melewati peristirahatan kami boleh tidur dengan nyenyak, dan besok pagi dengan perkenaan Tuhan kami boleh bangun untuk melanjutkan aktivitas kami, mengusahakan rencana-rencana masa depan kami. Senantiasa berkati kehidupan pribadi dan juga kehidupan berkeluarga kami Tuhan. Untuk itu ini doa kami, ini pengharapan kami, ini pengakuan kami. Ampunkanlah setiap dosa dan kesalahan yang kami lakukan, baik itu kepada sesama kami maupun yang telah kami lakukan yang mengecewakan hati Tuhan. Ini kami Tuhan yang datang berseru kepadamu. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan memohon dan juga mengucap syukur hanya kepada Bapa di sorga. Amin. Demikianlah renungan malam pada hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kita, dan juga percayalah bahwa Tuhan menanti kita untuk datang berseru, menyerahkan setiap pergumulan dan juga mengakui setiap kesalahan kita kepada Dia, sebab Tuhan akan memulihkan dan juga akan menolong kita. Selamat beristirahat, tetap jaga kesehatan, Tuhan berkati kita sekalian.